Visa sudah selesai, timnas Indonesia U20 bertolak ke Turki malam ini. Visa rombongan timnas Indonesia U20 yang akan pemusatan latihan di Turki dan Spanyol akhirnya selesai. Mereka pun akan meninggalkan tanah air pada malam ini, Sabtu 15 Oktober. Visa sudah keluar dan malam ini kami berangkat ke Turki, ujar asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto. Awalnya rombongan timnas Indonesia U20 dijadwalkan bertolak ke Turki pada 10 Oktober 2022. Para pemain juga sudah berkumpul di Jakarta sejak Jumat 8 Oktober. Namun karena visanya belum jadi, mereka akhirnya berlatih dulu di lapangan ABC Senayan, Jakarta selama beberapa hari. Training center di ibu kota berlangsung sejak 10 Oktober hingga keberangkatan. Beberapa hari lalu, PSSI sudah merilis daftar 34 pemain yang akan dibawa pelatih Sintayong ke Turki dan Spanyol. Nova pun menegaskan jumlahnya tidak mengalami perubahan. 34 nama pemain semuanya berangkat, imbuh Nova Arianto. Adapun training center timnas Indonesia U20 di Turki dijadwalkan digelar hingga 5 November 2022. Setelah itu, training center dilanjutkan di Spanyol sampai 4 Desember 2022. Jalani El Clasico perdana, gelandang Real Madrid ini jadikan Cristiano Ronaldo sebagai inspirasi. Gelandang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, mengaku antusias jelang laga El Clasico perdananya. Ia mengaku tidak sabar untuk memainkan laga Aguer tersebut. Tchouameni merupakan salah satu penggawa terbaru Real Madrid. Ia direkrut dari AS Monaco di musim panas kemarin dengan harga yang sangat tinggi. Di akhir pekan ini, Tchouameni dan skuad Madrid akan melakoni sebuah laga krusial. Mereka akan menjamu rival bebuyutan mereka, Barcelona, di partai bertajuk El Clasico. Tchouameni mengaku tidak sabar ingin segera memainkan laga tersebut. Ini pertandingan yang spesial, buka Tchouameni kepada Marca. Tchouameni menyebut bahwa memainkan El Clasico di Bernabeu akan menjadi laga yang sangat luar biasa. Jadi ia ingin memenangkan El Clasico perdana mereka. Saya sangat senang karena saya akan memainkan El Clasico perdana saya di Bernabeu. Saya akan bermain di depan para pendukung Madrid. Ini pertandingan paling penting di dunia. Kedua tim sama-sama ingin menang, namun kami akan melakukan segalanya agar kami bisa memenangkan laga ini, lanjut Tchouameni. Tchouameni juga membeberkan inspirasi yang akan ia gunakan di laga El Clasico ini. Ia mengaku masih mengingat bagaimana selebrasi Cristiano Ronaldo di El Clasico dan ia ingin menjadikan memori itu sebagai inspirasinya di laga ini. Jika bicara soal El Clasico, memori pertama yang muncul di benak saya adalah selebrasi Cristiano Ronaldo yang meminta publik Camp Nou diam saat ia mencetak gol, imbuh Tchouameni. Jelang laga ini ada kabar kurang baik datang bagi Real Madrid. Mereka tidak bisa menurunkan skuad terbaik mereka di laga ini. Sang kiper Thibaut Courtois dilaporkan mengalami cedera sehingga belum fit untuk turun di laga tersebut. Liverpool versus Manchester City, The Reds disarankan duetkan Firmino dan Nunes. Keluaran gelandang Arsenal Paul Merson mengatakan Liverpool harus menduetkan Roberto Firmino dengan Darwin Nunes agar lini serang mereka bisa bekerja dengan baik saat melawan Manchester City. Musim ini lini serang Liverpool punya wajah baru. Mereka ditinggalkan oleh Sadio Mane, namun Liverpool sebelumnya sudah mendatangkan Luis Diaz. Selain itu mereka juga memboyong Darwin Nunes. Namun Liverpool apes. Diaz baru saja mengalami cedera dan harus absen cukup lama, sementara Nunes belum siap menyetel 100%. Firmino harus diduetkan bareng Nunes. Sekarang ini Liverpool akan berhadapan dengan Manchester City. Menurut Paul Merson, The Reds harus tetap memainkan Darwin Nunes di pertandingan tersebut. Selain itu mereka juga harus menduetkannya dengan Roberto Firmino. Apalagi pemain Brazil itu telah menemukan performa terbaiknya musim ini. Merson menambahkan hadirnya Firmino juga bisa membantu lini serang Liverpool bermain dengan padu. Dengan performa Roberto Firmino dan Darwin Nunes yang sedang tampil bagus, tiga penyerang depan tiba-tiba menjadi hidup untuk Liverpool. Dengan cederanya Luis Diaz, seseorang harus mengisi di sebelah kiri. Sulit bagi pemain untuk bermain di luar posisi dalam pertandingan besar. Tapi saya tidak melihat bagaimana Anda bisa membuat Nunes keluar dari tim, tulis Merson untuk Sportskida. Bentrok Mohamed Salah dan Darwin Nunes.
Paul Merson kemudian menyoroti performa Mohamed Salah. Penampilan pemain asal Mesir itu memang tak setajam musim-musim sebelumnya. Menurut Paul Merson, hal itu terjadi karena Salah bentrok dengan Darwin Núñez di area kotak penalti. Merson mengklaim hal tersebut adalah hal yang harus segera dibenahi oleh Jurgen Klopp. Liverpool berada dalam kondisi terbaik mereka ketika Salah bisa berlari ke dalam kotak penalti. Masalahnya sekarang adalah ia tidak bisa melakukan itu lagi dengan Núñez menempati ruang di depan dan mungkin perlu mengubah permainannya, cetus Merson. Soal Joe Gomez, posisi bek kanan Liverpool sepertinya akan ditempati oleh Joe Gomez, pasalnya Trent Alexander-Arnold mengalami cedera. Menurut Paul Merson, Gomez bakal kewalahan di laga lawan Manchester City nanti saat berhadapan dengan pemain seperti Phil Foden atau Jack Grealish. Hal tersebut berkaca pada laga kontra Arsenal. Joe Gomez juga berada di posisi fullback melawan Arsenal, dan saya tidak bisa melihat apapun selain kesulitan melawan Foden dan Grealish akhir pekan ini, cetus Paul Merson. Jadwal pertandingan Liverpool versus Manchester City di Stadion Anfield pada Minggu 16 Oktober 2022, kick off 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas wanita Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Timnas wanita Indonesia berhasil masuk 100 besar ranking FIFA per 13 Oktober 2022. Skuad Garuda Pertiwi ada di peringkat ke-97 dengan mengoleksi 1.213,69 poin. Sebelumnya Timnas wanita Indonesia menempati urutan ke-101 dunia, artinya skuad Garuda Pertiwi naik 4 tangga. Naiknya peringkat Timnas wanita Indonesia tak lepas dari hasil positif pada FIFA Matchday melawan Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura pada Senin 10 Oktober. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda Pertiwi menang 2-1. Terima kasih atas dukungan yang terus diberikan Ketua Umum Muhammad Iriawan beserta jajaran PSSI yang sudah memberikan kesempatan kepada Timnas Wanita Indonesia agar bisa bertanding di FIFA Matchday, ujar pelatih Timnas Wanita Indonesia Rudi Eka Priyambada. Dukungan yang diberikan sangat berarti, bukan hanya untuk Timnas Wanita Indonesia namun juga demi perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya, katanya menambahkan. Rudi Eka pun berharap posisi Timnas Wanita Indonesia di ranking FIFA akan terus naik. Naik peringkat ini tentu harus kami syukuri. Namun kami sebagai tim harus menjaga fokus untuk mencapai target peringkat yang lebih tinggi lagi ke depannya, imbuh Rudi Eka. Sepanjang tahun ini berbagai agenda sudah diikuti Timnas Wanita Indonesia selain beruji coba internasional dengan Singapura. Skuad Garuda Pertiwi juga mengikuti Piala Wanita Asia 2022, AFF Women Championship 2022 dan AFF U18 Girls Championship.